أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu kaffatan ilan nas basyira wa nazira wa hadiyan ilal haqqi wa sirajan munira. Fassalawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Marwah daratan Graham. Jika kita ke Amerika Utara, kita melihat Amerika Utara dari utara. Jika kita lihat model peta datarnya, seperti ini. Di sini ada gambar orang sedang sholat, duduk bersyahadat, tasyahud. Ekspresi tangan syahadatnya di sini. Kalau manusia bertanya, gambar apa itu? Umat Islam jadi saksi gambar ini. Agar kamu jadi saksi untuk manusia. Ekspresi tangan syahadat umat Islam seperti itu. Nah, sajadah depannya ini tanah hijau. Tanah hijau. Namanya tanah hijau, tapi ternyata di sana tidak hijau. Kurang lebih ekspresinya seperti ini. Sebuah ekspresi yang mahal. Nah, Anda lihat ujung kakinya itu di Vancouver. Nah, tumitnya itu di Haida. Kalau kita zoom nih, nah, Vancouver, Haida. Ekspresi yang mahal. Pertanyaannya, ini apa? Nah, hendaklah seorang kamu meletakkan sutrah di kala sholat, walau sebiji anak panah. Jadi itu adalah sutrah. Jadi ini kan Pulau S. Jadi Pulau S ini dilegitimasi oleh ekspresi ini.
Ini yang kita sebut ekspresi salat. Di tempat yang sama kita melihat kuda dengan 3 kaki. Kuda dengan 3 kaki ini pernah dilihat Nabi Sulaiman di waktu asar. Ketika ditunjukkan atasnya pada waktu asar, kuda yang berdiri atas 3 kaki yang cepat larinya. Kata 3 kaki ini Anda bisa lihat di tafsir Al-Hasan Al-Furqan. Hasan mengartikan 3 kaki di sini. Jadi kuda kalau berlari dengan cepat itu yang terlihat cuma 3 kaki. Kesimpulannya ini adalah ekspresi salat asar. Bumi mewakili Ka'bah, Safa dan Marwah. Amerika Selatan, Amerika Utara, itu kan membujur dari utara ke selatan. Nah, sedangkan Asia, Afrika, Australia itu mewakili Ka'bah. Jadi Antartika itu mewakili Hijri Ismail. Nah, Pulau Es ini mewakili Hajar Aswad. Jadi Marwah itu daratan Graham. Jadi Hijri Ismail itu Antartika tanpa daratan Graham. Ka'bah Asia, Afrika, Australia. Nah, Safa dan Marwah itu kalau dibilang gunung, ini kan gunung pegunungan juga sih, pegunungan Andes. Ini juga ada pegunungan di sini. Nah, bagaimana itu kita bisa memahami bahwa Pulau Es itu mewakili Hajar Aswad? Nah, disitulah pentingnya Hajar Aswad bertingkat. Memahami Hajar bertingkat. Sini Hajar Aswad bertingkat itu. Pertama Hajar Aswad itu sendiri. Hajar Aswad itu adalah datang dari surga. Sebuah permata dari surga. Nah, kemudian batu telur. Qatar. Jadi Qatar dulu dia. Nih, Qatar. Kalau kita naik, ini kan rukun Yamani yang arah ke situ. Kalau kita naik, kita melihat garis itu, rukun Yamani itu, nah dia tidak ke Yaman dia. Ya, Yaman itu kan di sini. Sehingga kita punya definisi beda. Kita membuat Ka'bah 3 dimensi di peta bumi. Sedemikian sehingga rukun Yaman itu di Yaman beneran. Nah, sehingga Hajar Aswad itu di Qatar. Ini dia Qatar. Nah, gitu dia. Makam Ibrahimnya di Danau Aral atau Laut Aral, Danau Aral. Nah, di situ ada 2 pulau, mengekspresikan tapak kakinya Ibrahim.
makam Ibrahim. Nah, ini tapak kaki Laut Hitam dan Laut Kaspia ini mewakili tapak kaki yang sedang tawaf. Nah, ini Hajar Aswad. Jadi Qatar mewakili Hajar Aswad. Nah, di sini kan logiknya itu mulai diawali dikenalkan di sini logik. Oh, jadi Hajar Aswad itu kalau tadi Anda lihat Hajar Aswad, Pulau Es mewakili Hajar Aswad. Itu dasarnya dari fenomena seperti ini. Nah, maka dibikin Qatar seperti ini. Jadi Qatar mewakili Hajar Aswad. Nah, ini dia Qatar. Nah, sekarang manusia Mediterranean itu kan ada manusia Mediterranean itu kan dia turun dari bukit. Kalau kita angkat dia, Qatar kan di sini nih. Kita angkat dia. Nah, kita harus bisa menemukan ini di Arafah. Bukit yang seperti ini di Arafah. Yang ada telur, batu telur di pinggirnya. Nah, itu kita temukan batu telurnya. Jadi dia mewakili Qatar sekaligus mewakili Hajar Aswad dia. Nah, kemudian Ceylon. Ya, Ceylon. Kan Hajar Aswad kan disentuh. Nah, ini kan gambar buminya Ceylon itu kan di sini. Ceylon, bukan Ceylon, Ceylon. Nah, itu dia. Ini kan menyentuh kan. Siapa menyentuh? Nah, jadi kan. Nah, ini Ceylon. Kasih wajah. Nah, ini tangannya kan. Nah, dia sedang menyentuh kakinya di situ. Ceylon. Sri Lanka. Nah, ini dia jadi Hajar Aswad. Nah, ini seolah-olah ini dinding Ka'bah. Nah, gitu. Ya kan? Jadi Ceylon mewakili Hajar Aswad. Nah, kalau Anda tanya ini apa? Ini di tahun 2020 baru difahami. Butuh waktu lama, 2020 baru dipahami. Jadi dia menyentuh pakai alat pelindung wajah. Ya, Ceylon. Ya, dia nyentuh. Jadi hadis yang mengatakan menyentuh itu betul-betul dilihatkan di sini ada tangan. Ceylon. Nah, sama dengan ini. Ini apa? Nah, ini tangan dia. Ini betul tangan. Ya, sama dengan itu. Ini apa?
Jadi Ceylon mewakili Hajar Aswad, Sri Lanka. Nah, kemudian Tanjung Batu Hitam. Nah, ini ekspresinya. Anda lihat tangannya. Nah, dulu kan ada pernyataan bahwa Nabi Khidir itu ibu jarinya tidak ada satu. Nah, ini dia. Jadi jarinya 19 semua. Nah, ini dia. Ini ibu jarinya kan putus nih. Kemudian dioperasi pakai suramadu. Ibu jarinya itu Madura. Jadi itu dia, Tanjung Hajar Aswad. Nah, Tanjung Batu Hitam. Ini. Nah, ini dia. Tanjung Hajar Aswad. Nah, kalau kita putar balik ini adalah hidung dia. Nah, dan ini di dekat ini ada nama danau namanya Danau Mata. Nah, Anda bisa lihat di peta Danau Mata. Nah, di sini dekat sini nih. Jadi dinding ini jadi dinding Ka'bah. Nah, gitu dia. Tangan kanannya di Pulau Jawa. Anda lihat nih, jari kirinya ini, Anda lihat pakai crackling. Anda tahu nggak crackling ini ibu jarinya? Nah, kurang lebih dia seperti itu lukisannya. Jadi siapa menyentuhnya? Nah, maka itu kita bingung kan? Katanya siapa menyentuhnya, tapi kok ada yang mencium? Nah, karena pemahaman sentuh itu bisa bermakna cium gitu. Tidak mesti dipegang pakai tangan saja. Makanya akhirnya orang kan mencium Hajar Aswad. Yang populer itu mencium Hajar Aswad. Tapi katanya kan kata sentuh. Jadi luasnya mana dari kata sentuh. Nah, jadi sebenarnya hidungnya panjang ini. Di ujung hidungnya itu ada Tanjung Batu Hitam. Nah, kalau kita bikin Ka'bah 3 dimensi di Nusantara, nah ini batunya ini, batu hitam yang diambil oleh saudara Slamet. Saya suruh saudara Slamet ke sana, diambil ini salah satu contoh batu hitam di Tanjung Batu Hitam. Jadi namakan Tanjung Batu Hitam karena batu itu memang hitam. Ya kalau di Arab kan Hajar Aswad ya. Nah, kita membuat Ka'bah 3 dimensi. Nah, rukun Yaman ini di Madura. Nah, ini rukun Irakinya kan. Rukun Iraki kan di Irak banyak minyak. Ah, ini di sini di Pulau Natuna. Pulau Natuna juga banyak minyak. Makanya Cina ngintip-ngintip Pulau Natuna. Rukun Syami ini di daerah sini nih, daerah. Yang menarik itu Singapura. Kenapa makmur? Dan Johor Baru. Nah, itu pasti di pancoran emas. Singapura. Nah, Aceh itu dikatakan apa Serambi, Semerambi Mekah. Ini dia Serambi Ka'bah. Nah, ini luar biasa, saudara. Ini Hainan titiknya, di sini juga ada titik dekat Taiwannya, ada titik ini, ada pulau ini. Jadi pulau-pulau ini bumi berganda. Jadi Tanjung Hajar Aswad itu, Tanjung Batu Hitam itu mewakili Hajar Aswad. Ekspresi mencium Hajar Aswad. Kenapa? Karena di ujung hidungnya Hajar Aswad itu. Nah, kalau kita perhatikan piramida Gajah Semut. Piramida Gajah Semut ini kan 27 di sini, 9 di sini. Nah, dan
9 ini tobat. Makanya Rasulullah menyuruh kita di waktu wukuf itu bertobat. Jadi berarti kan Jabar Rahmat itu bukti tobat sebenarnya. Jadi ini model matematis dari Jabar Rahmat, bukti tobat. Nah, yang menarik itu kan Bismillahirrahmanirrahim itu kan melakukan pemindahan turun dari 9 ke 27. Gitu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu ke sana dia. Akibatnya apa? Akhirnya ada 2 BSM di sini. Dan di sini jadi 0 BSM-nya. BSM yang pindah itu namanya surat Sulaiman. 2 itu yang di ayat 30 kan? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu pindah. Dan itu burung udut memang benar terbang dia membawa Bismillahirrahmanirrahim itu ke lembah semut. Dari lembah semut ke Boko. Nah, kalau begitu ini batu ini Bismillahirrahmanirrahim dong. Mewakili Bismillahirrahmanirrahim dong. Kenapa? Karena dia juga pindah dari sini ke sana nih. Dia juga pindah ini. Kapan dia pindah? Di sini. Gunung kalau meletus. Batu ini turun dari kawahnya ini. Gelombang kawahnya 9 kan. Kayak jatuh ke sini. Nah, makanya dia terdapat di pinggir gunung itu. Itu dia batu itu. Ini ada ayat yang mengatakan batu yang turun. Wa inna minha lamma yahbitu turun. Ada yang turun dari takut kepada Allah. Min khasyatillah. Batu ini di 274 ini. Takut kepada Allah dia. Jadi ini Bismillahirrahmanirrahim. Mewakili Bismillahirrahmanirrahim. Ini Hajar Aswad Bismillahirrahmanirrahim. Maka itu memulai tawaf itu menghadap Hajar Aswad ke Bismillahi Allahu Akbar pakai baca Bismillah. Tapi Bismillahirrahmanirrahim itu yang terdapat di Boko. Itu surat Sulaiman yang dimaksud. Karena dia yang dibawa oleh burung hudhud dilempar ke Boko. Jadi BSM mewakili Hajar Aswad. Dahsyat kan? Udah berapa tingkat? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tingkat pertama itu kan tingkat nolnya kan di surga. Ya kan? Di surga dia. Diturunkan ke bumi jadi Hajar Aswad dia. Nah, maka 1 di sini. Jadi dia mewakili permata di surga kan itu. Nah, kemudian nun. Nah, kita kan melihat bahwa Hajar Aswad itu di sana. Ya. Nah, Ka'bah ini terbagi atas 4 balok. Makam Ibrahim itu sebagai poros putar. Nah, dia nomor 67. Nah, itu 65, 66, 67, 68, 69. Nah, dia kalau kita buka poros dengan poros 67 ini adalah pilar Al-Quran. 3 dimensinya seperti ini. Nah, ini dia. Anda lihat surat Mulk itu ayat 30, makanya dia 0 tingginya. Situ 52, 52, 2 di daerah satu hadis itu 12, 12, 22 juga. Nah, ini disebut bangun M. Ini pilar Al-Quran. Daerah satuan.
Nah, mulku, namanya mulku. Makanya kita harus mengenal mulku. Apa itu mulku? Nah, di sini Allah mengatakan, datangkanlah 10 surat. Nah, seperti itu yang dibikin-bikin, tapi pakai kode 11 dan 13. 11 itu di sini. Nah, dipertukarkan ini jadi bentuk seimbang dia. Nah, jadilah 10. Kita sebut bangun X. Nah, ini 10. 10 ini. 11. Nah, ini yang 13. Kita pertukarkan. Nah, 55 dengan 37-nya. 55 ini ekspresi sa'i. Ini jadi ekspresi sofa dan marwah. 55 ini berasal dari 158 dikurang 103. Itu 55 dia. Nah, dia melakukan sa'i. Nah, ini ekspresi sofa dan marwah. Nah, ini dia 10 lagi. Nah, di tengah-tengah dia itulah pilar P. Surat Yunus tingginya 9, nah jaraknya ini 22. Nah, di belakangnya itu juga jarak 22, tapi M dia. Inilah bangun M. Mengenal bangun M itu begitu. Ini bangun M. Bangun M. Jadi Anda sudah kenal bangun M. Nah, yang menarik di bangun M ini ada catatan surat 68. Ini kan surat ke-68. Surat ke-68 ini kalau nun ini tidak ada nomor. نون والقلم وما يسطرون. Tidak ada nomor dia. Kalau Anda ingin kasih dia nomor, ya, gitu, berarti Anda geser nomornya kan. Maka dia dihitung 53. Kalau pakai nomor begini dia tulisannya dihitung 53 dia. Nah, akibatnya apa? Akibatnya 53 di sini. Nah, 3 di sini. Tidak seimbang. Maka itu dia ditulisnya seperti ini. Bersama basmalah dia min 1 dia. Ada aswad iya plus 1. Jadi dia tidak pakai nomor. Tidak ada nomor dia. Jadi 52 dia. Nah, itu dia. Itu catatan dari surat Al-Qalam. Nah, itu non di situ. Jadi ini non. Nah, ada aswad mewakili non. Ya. Dan yang menarik itu, matahari itu butuh 67 hari untuk di atas Ka'bah. Nah, di atas Ka'bah langsung di atas makam Ibrahim kan. Jadi makam Ibrahim itu memang kode mulk, kode kerajaan. Tuh. Non. Hajar Aswad mewakili non. Atau non mewakili Hajar Aswad. Yang menarik itu, titik lipat itu, M itu sebagai titik lipat. Ini, begitu dia mengakibatkan terjadinya kromosom nih. 22 dan 22 ini kromosom. Makanya Nabi pulang Isra Mi'raj mengatakan kecantikan Nabi Yusuf itu 1/2 dari kecantikan yang ada. 1/2 ini mas. Nah, kita buktikan. Jadi non ya. Kepalanya kalau kita angkat, dia menjadi ekspresi orang yang memakai pelindung wajah. Itu 2020 baru dipahami. Bayangkan. Dia membawa pesan masa datang.
Nah, ini pusat kendali. Kenapa? Karena itu menurut ilmu pengetahuan ini pusat kendali yang sangat penting dalam diri kita. Itu dia. Nah, ini tangannya pegang sesuatu. Ini benar tangan katanya. Itu nun. Mewakili Hajar Aswad. Sekarang 5. Ternyata Hajar Aswad itu mewakili bilangan plus 5. Dan tangan kita mewakili bilangan minus 5. Jadi 0 dia. Nah, yang menarik itu di sini di Ka'bah 1 ini kan 15. Karena mewakili surat Al-Hijr kan. Nah, ternyata di kaki kita, dua kaki kita ini minus 15. 0 dia. Jadi ketika orang berdiri di depan Hajar Aswad menyentuh Hajar Aswad, itu terjadi 0 man process. Ini luar biasa, saudara. Ini bilangan, graf bilangan di tangan ini kan. Nah, di tangan ini kan. Nah, ini kan 641. 641 itu kurang 5. Dia kalau ditambah 5 dia N kali 19. Yang menarik itu 34 kali 19 dia. Berarti bilangan magnetiknya min 5. Nah, sedangkan Hajar Aswad plus 5. Karena Ka'bah 1 dia butuh bilangan 14. Nah, dia kan harus 9 di sini karena Ka'bah 2 kan 9. Jadi 5-nya di sana. 5 dia. Nah, kaki kita ini 802. 802 ini kalau bilangan magnetiknya min 15. Hanya menarik itu, saudara. Ini kalau ditambah 15 itu kan 817. Itu 43 kali 19. Kalau ini tambah 5, 646. Itu 34. Gimana nih, saudara? Dia meyakinkan kita nggak gampang-gampang bikin seperti ini. Nggak gampang-gampang. Kaki dan tangan ini dia. Gerak itu nggak gampang-gampang, saudara. Sampai seteliti itu. Jadi begitu dia sentuh, ini bilangannya 5, mewakili bilangan 5 menyentuh. Jadi ada tausiah matematikanya menyentuh Hajar Aswad itu. 5. Kemudian 1, 2, 3. Nah, ini kan ceritanya begini. Ini kan ada bilangan 2, 3, 3, 7. Nah, 2, 3, 3, 7 kan 1, 2, 3 kali 19. Ya. Dan ini ternyata Ka'bah kan. Berarti kan 1, 2, 3 ini menempel di Ka'bah gitu. 1, 2, 3 ini menempel. Yang menempel di Ka'bah kan Hajar Aswad. Hajar Aswad 1, 2, 3. Ya kan? Nah, itu dibuktikan oleh kaki ini. Kaki ini kan 1, 2, 3 dia, kaki kanan ini. Dan ini kan Qatar. Qatar kan. Nah, ini kan di Qatar kan ada antar kaki kan ini. Kanan. Jadi 1, 2, 3. Mewakili sesuatu yang menempel di. Dan dia benda asing yang berasal dari luar. Jadi tidak dia. Ya. Qatar. Jadi 1, 2, 3 difahami. Mewakili bilang 1, 2, 3. Nah, kemudian baru si Pulau S. Tadi. Kenapa Pulau S? Nah, yang terakhir yang goib. Nah, Anda harus baca buku tentang mitokondria. Itu. Mitokondria. Apa itu mitokondria? Ya kalau Ka'bah itu merupakan sebuah sel, maka Hajar Aswad itu mitokondria, pemicu energinya. Ini tadi kita linknya di sini nih.
kok bisa? Kok bisa Pro S mewakili Hajar Aswad? Hijir Ismail mewakili, akhirnya terjawab Hijir Ismail. Jadi pertanyaan lagi, ini untuk apa? Agar kamu yakin ini dibuat bukan untuk bermain-main. Agar kamu yakin Hijir Ismail mewakili Antartika. Selama ini Hijir Ismail dalam pikiranmu apa? Pertanyaannya luar biasa. Tidak kami menciptakan langit dan bumi dan apa-apa antara keduanya dengan batil. Batil itu mengandung kekurangan. Itu sangkaan orang-orang yang kafir. Itu sangkaan orang-orang yang kafir. Pakai zonnu sini sangka. Zonnul lazina kafaru. Maka kecelakaan dari api untuk orang-orang yang kafir. Wailul, kecelakaan. Lillazina kafaru. Maka kecelakaan untuk orang yang kafir dari api. Atau kami menjadikan mereka yang beriman dan beramal saleh itu seperti yang berbuat kerusakan di bumi. Atau kami menjadikan orang yang berbakti seperti orang yang durhaka. Kitab yang kami turunkan dia kepadamu, yang dilindungi untuk mereka perhatikan ayat-ayatnya. Dan untuk menyebut ulul albab. Lanjutan ayat itu fantastik, saudara. Dan kami beri untuk Daud Sulaiman sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia orang yang patuh. Ketika kami tunjukkan atasnya pada waktu asar, kuda yang berlari atas 3 kaki yang cepat larinya. Ekspresinya luar biasa, saudara. Ketika ditunjukkan atasnya pada waktu asar, kuda yang berlari atas 3 kaki yang cepat larinya. Demi waktu asar, burung, makhluk berjalan, dan ikan sudah lama faham mengapa ada sumpah itu. Demi waktu asar. Itu adalah waktu yang sangat penting untuk melanjutkan kehidupan. Alasannya sama dengan Siti Hajar. Mencari air mengalir. Karena sebentar lagi air di tempat mereka akan membeku. Apabila bayang-bayang telah sama panjang dengan badannya, semua makhluk di Amerika Utara telah mengetahui bahwa waktu asar sudah datang. Demi waktu asar. Mereka harus melakukan sa'i. Sa'i alam semesta. Apa yang lain
dari peraturan Allah yang mereka cari. Padahal kepadanya telah Islam. Siapa yang di langit dan bumi dengan suka dan terpaksa. Dan kepadanya mereka akan dikembalikan. Burung dara Laut Arktik mengatakan marwah itu di daratan Graham. Marwah itu di daratan Graham. Burung dara Laut Arktik Sai sejauh 38623 km selama 8 bulan tanpa membuat sarang. Dan tidak dari makhluk berjalan di bumi, dan tidak burung yang diterbangkan oleh karakter sayapnya, melainkan umat-umat seperti kamu. Qasim Mim Ain